Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kembali kita memberikan makanan rohani untuk kebutuhan rohani kita yaitu firman Tuhan. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-52 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34 kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 52 ayat 31 sampai 34. Yoyakin dikasihani. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjaannya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu segala sesuatu yang kita alami di dunia ini mendatangkan sukacita di dalam Tuhan ya. Kalau kita di luar Tuhan, tentu kita akan mengalami banyak hal yang tidak membuat kita bersukacita. Sama halnya hari ini kita belajar tentang pribadi Raja Yoyakin. Penutup dari kitab Yeremia bukan membahas kelanjutan atau hanya membahas tentang Raja Zedekia, tetapi Yeremia menutup pasal dari kitab Yeremia ini, apa yang dia sampaikan tentang kisah Raja Yoyakin. Yoyakin dikasihani oleh seorang Raja Babel yang bernama Ewil Merodak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yoyakin ditawan lebih dulu sebelum Raja Zedekia ditawan ke Babel. Jadi kisah atau sejarah dari raja-raja Israel ini ada banyak raja-raja. Tapi hari ini kita belajar dari kedua raja. Yoyakin adalah anak dari Yoyakim ya. Hampir mirip nama ayah dan anaknya. Ketika Yoyakim tidak lagi menjadi raja, digantikan oleh Yoyakin, anaknya sendiri. Dan kedua raja Yoyakin dan Zedekia ini pemerintahannya tidak berjarak jauh, karena ketika Raja Yoyakin memerintah selama 3 bulan 10 hari, sangat sebentar Bapak Ibu Saudara ya, pemerintahan Raja Yoyakin. Dan waktu itu Raja Yoyakin ini ditawan ke Babel oleh Nebukadnezar. Oleh karena itu Yehuda memilih Zedekia, paman dari Yoyakin, untuk menggantikan menjadi raja atas Yehuda. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan melihat perbedaan dan persamaan dari Raja Yoyakin dan Raja Zedekia. Perbedaan mereka yang pertama Bapak Ibu, nanti kita akan melihat ya. Saya ajak dulu sama-sama kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, dalam pasalnya yang ke-52. Saya bacakan ayatnya yang kedua saja Bapak Ibu Saudara. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Yoyakim itu adalah ayah dari Yoyakin. Persamaan mereka yang pertama yaitu sama-sama Raja Israel. Dan Raja Yoyakin maupun Raja Zedekia juga memiliki persamaan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Persamaan yang kedua yang terdapat pada kehidupan Raja Zedekia dan Raja Yoyakin
yaitu sama-sama ditawan ke Babel oleh karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka ditawan ke Babel. Nah, lalu apa perbedaan dari kedua raja ini yang adalah pamannya sendiri dan juga keponakan sendiri ya? Perbedaan mereka yang pertama tentang masa pemerintahan mereka di Israel. Pemerintahan Yoyakim hanya berlangsung 3 bulan 10 hari, sedangkan pemerintahan Zedekia berlangsung selama 11 tahun. Dan dikatakan Zedekia ini tidak tunduk kepada Allah Bapak Ibu ya, selama 11 tahun. Dan kalau Bapak Ibu baca kisahnya dalam Yeremia 52 ini, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30, di situ mengerikan Bapak Ibu kehidupan Raja Zedekia. Pada akhir kehidupannya dia ditawan. Ya, dia ditawan dan matanya dibutakan, matanya dicungkil sampai kehilangan penglihatan, dan anak-anaknya disembelih di hadapan dia sendiri. Aduh, luar biasa Bapak Ibu, hukuman Allah yang dijatuhkan kepada Zedekia. Oleh karena itu kita belajar mengapa Allah menghukum sedemikian rupa kepada Zedekia. Nah, mereka pun Bapak Ibu ya, Zedekia dikatakan juga perbedaan yang kedua, Zedekia memberontak pada Raja Babel, yang seharusnya Zedekia menyerahkan diri kepada Raja Babel karena sudah diperingatkan oleh Nabi Yeremia. Ketika Raja Babel datang menyerang mereka, Zedekia harus menyerahkan diri. Kalau umat Yehuda ingin selamat ya, akan diperlakukan baik. Tetapi tidak demikian. Raja Zedekia memilih untuk melarikan diri, tidak melakukan peringatan atau pesan dari Tuhan melalui hamba Allah yaitu Nabi Yeremia. Dia melakukan sesuai tindakan kemauannya sendiri, yaitu melarikan diri malam-malam ketika tembok Yerusalem telah dipecahkan, dan mereka melarikan diri, anak-anak dan istrinya, bahkan orang-orang yang mengikutnya. Dia menolak untuk menyerahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan Zedekia dan Yoyakin. Yoyakin menyerahkan diri pada Raja Babel, mengikuti arahan Nabi Yeremia. Nah, perbedaan ini yang membuat mereka mengalami hal yang berbeda ketika ditawan di Babel. Raja Zedekia ditawan di Babel dan mengalami penderitaan karena Nabi Zedekia tidak taat terhadap pesan Tuhan yang datang melalui Nabi Yeremia. Sedangkan Yoyakin yang kita baca pada ayat 31 sampai ayat yang ke-34 berbeda Bapak Ibu. Yoyakin menyerahkan diri kepada Raja Babel, dan pada akhir hidupnya ketika dia menjadi seorang tawanan ya, dia mengalami atau mendapatkan kebebasan. Dikatakan tadi pada ayat yang ke-32, Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Dan ayat 32, Yoyakin pun memberikan ganti sebagai penghormatan, ganti baju sebagai penghormatan kepada Raja Yoyakin. Tidak lagi memakai baju tahanan, bahkan uang belanjanya pun dijamin oleh Raja Babel sampai pada hari kematian Raja Yoyakin. Jadi di akhir penghukumannya, Yoyakin ini diperlakukan baik. Ya, hal yang dapat kita teladani dari Raja Yoyakin, yaitu sikap Raja Yoyakin yang menyerahkan diri kepada Raja Babel, sebagaimana diperintahkan Allah ya untuk menyerahkan diri melalui Nabi Yeremia. Dia tunduk kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita petik dari sikap Yoyakin ini, ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, meskipun itu menyakitkan ya, karena Yoyakin dibuang ke Babel, ditawan ke Babel karena dia tidak taat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus menerima konsekuensi atau hukuman atas kesalahan kita, atas dosa kita. Tetapi kalau kita mau tunduk dan menyerahkan diri kita ya, tetap taat kepada firman Tuhan dan melakukan segala hal yang jadi tanggung jawab dan kewajiban kita, Tuhan pun Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengampuni kehidupan kita dan akan menyatakan yang baik di dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, janji Allah kepada Raja Zedekia maupun Raja Yoyakin, mereka akan selamat, mereka akan aman ketika mereka mau menyerahkan diri kepada Raja Babel. Dan kita lihat pada akhir hidup Raja Yoyakin, dia menerima kebaikan Allah melalui seorang Raja Babel yang tidak menyembah Allah, yaitu Raja Ewil Merodak. Ya, nah Yoyakin menunjukkan sikap pertobatannya di hadapan Tuhan dengan bersedia menerima hukuman Tuhan lewat pembuangan. Ia diperlakukan terhormat sebagai sosok bangsawan meskipun tidak lagi memiliki kuasa sebagai raja untuk memerintah, ya. Namun dia diperlakukan terhormat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita pada masa kini, perumpamaan ya atau apapun pelajaran yang kita lihat yang patut kita contohi, teladan raja bangsa Israel, patut kita juga teladani dan lakukan dalam kehidupan kita, agar pada kehidupan kita pada masa kini juga memperoleh pengampunan dan pemulihan Tuhan yang merupakan anugerah bagi kita. Dan hal ini menjadi peringatan untuk tidak bermain-main lagi dalam dosa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang sangat indah dan penting dari kehidupan Raja Yoyakin ketika kita mau tunduk di dalam Tuhan. Dan juga kita belajar dari kehidupan seorang tokoh, yaitu Raja Babel Ewil Merodak. Dia seorang raja yang tidak menyembah Allah Israel, Allah yang benar. Tetapi Bapak Ibu, dia memiliki belas kasihan ketika dia melihat Raja Israel, yaitu Raja Yoyakin, dalam penjara. Timbul belas kasihan dalam hatinya. Bukan tambah menghukumnya, tetapi dia mau berbicara baik-baik dengan Yoyakin, dan dia mengajak atau membawanya ke istana raja, makan bersama-sama di meja raja. Ya, apa yang dinikmati raja, roti yang dimakan oleh raja, itu pun yang dinikmati oleh Raja Yoyakin. Oleh karena itu kita belajar dari teladan baik Raja Ewil Merodak ini untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin mengalami disiplin Allah, yang menerima hukuman dari Allah. Ketika ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mungkin mengalami konsekuensi dari kesalahan mereka karena berbuat dosa, tapi mereka mau berubah dan menerima apapun yang menjadi hukuman bagi mereka, diperingatkan. Bapak Ibu, mari kita menopang mereka, menguatkan mereka, supaya mereka pun memiliki orang-orang yang menaruh belas kasihan dalam kehidupan mereka dan terus kuat bangkit untuk kembali ke dalam hidup yang benar. Kadang-kadang ketika orang melakukan hal yang tidak benar, sesama manusia mulai menghakimi dan tidak memberikan penguatan, tetapi tidak demikian di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan juga kita teladani kehidupan Raja Yoyakin yang mau tunduk dengan perintah Tuhan sebagai buah dari pertobatannya, bersedia menerima hukuman Tuhan. Kalau kita dalam keadaan berdosa, terima hukuman Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kita berada dalam keadaan berdosa, mohon maaf saya kasih satu contoh perselingkuhan, kita malu kembali ke dunia yang benar, ke arah yang benar karena malu kepada sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu, tidak usah malu. Bukan manusia yang menjamin kehidupan kita, tetapi Allah yang menjamin kehidupan kita. Tidak mengapa kalau kita harus mungkin dipandang sebagai orang yang berdosa, tetapi pandanglah cara pandang Allah. Dia tidak memandang kita seorang yang najis, yang berdosa, tetapi Allah memandang kita dengan kasih-Nya, dengan penuh kasih sayang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kembali ke jalan yang benar. Jangan takut terhadap disiplin Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak malu
tunduk kepada konsekuensi atau disiplin Allah dalam kehidupan kami ketika kami dalam keadaan yang tidak benar atau berdosa. Karena kami akan memandang kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang mau menopang satu dengan yang lainnya ketika saudara seiman kami mengalami disiplin daripada Tuhan oleh karena kesalahan mereka. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, dan kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian keluarga GPD El Shaddai Magelang sendiri. Mengakui Engkau dalam segala laku keluarga GPD El Shaddai Magelang, maka Engkau akan meluruskan jalan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.